Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Audina, mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek teknologi dan media pembelajaran. Seperti yang kita lihat bersama bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran fikih tentang salat duha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi salat duha. Adapun poin pembahasan ada 4. Yang pertama mengenai pengertian salat duha, yang kedua hukum dari salat duha itu sendiri, yang ketiga tata cara pelaksanaan salat duha, dan yang terakhir yaitu keutamaan melaksanakan salat. Pertama mengenai pengertian salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha, di mana waktu duha tersebut adalah waktu ketika matahari mulai naik dari 7 kasta sejak terbitnya kira-kira pukul 6:30 hingga sebelum waktu zuhur. Adapun jumlah pelaksanaan salat duha yaitu minimal 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Salat duha dikerjakan setiap pagi sebelum duha, yaitu 2 salam dengan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Salat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau secara sendiri. Namun jika bertujuan untuk pembelajaran, maka boleh dilaksanakan secara berjamaah. 2 yaitu pembahasan mengenai hukum salat duha. Salat duha hukumnya sunnah muakkad, di mana sunnah yang kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan berpahala, saat kita meninggalkan kita tidak berdosa, sedangkan muakkad adalah sangat dianjurkan. Jadi salat duha ini adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sekalipun dikatakan tidak berdosa saat kita meninggalkannya, namun sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, alangkah baiknya jika kita mengikuti anjuran beliau, yaitu melaksanakan salat duha. Fadilah yang sering kita lupai dalam pelaksanaan salat duha ini, yang mana dalam hadis dikatakan bahwa salat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia dari seluruhnya yang ada 360. Artinya hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa salat duha adalah salat yang mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Materi yang ketiga yaitu mengenai tata cara salat duha. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan salat duha? Cara salat duha sama seperti salat fardu biasa. Salat duha akan dilaksanakan 2-12 rakaat dengan dilaksanakan setiap rakaatnya yaitu 2 rakaat. Dengan demikian, adapun tata caranya yang pertama yaitu niat. Niat boleh di dalam hati, namun para ulama disunnahkan melafadzkan niat itu. Adapun lafaz niat yang bisa kita pahami pada pembahasan salat duha ini yaitu usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku berniat salat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara yang kedua yaitu takbiratul ihram, di mana takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat di dalam hati untuk melaksanakan salat duha. Dan selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah atau surah pendek. Adapun pembacaan surah Al-Fatihah di sini bersifat wajib hukumnya ketika melaksanakan setiap rakaat. Adapun surah pendek yang dianjurkan dalam pelaksanaan salat duha ini yaitu surah Asy-Syam pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Selanjutnya yaitu ruku, di mana ruku kemudian diikuti dengan tumanina. Artinya posisi ruku, punggung dan kepala harus lurus sebagaimana bejana. Jika ditaruh di atas punggung, maka bejana tersebut tidak akan jatuh ataupun tidak akan tumpah. Seperti itulah ruku yang sempurna. Selanjutnya yaitu sujud. Sebelum sujud mohon maaf ada i'tidal, kemudian tumanina lagi, di mana i'tidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku. Selanjutnya yaitu sujud pertama diikuti tumanina,
Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud, di mana duduk di antara dua sujud ini secara duduk iftisyari. Duduk iftisyari adalah duduk di mana di atas kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan. Selanjutnya sujud yang kedua, begitupun diulang selanjutnya rakaat kedua, dan untuk sujud yang kedua kemudian tumanina. Adapun langkah-langkah ini diulang secara 2 kali. Yang selanjutnya itu membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW diikuti dengan salam, dan yang terakhir tentunya tertib, di mana tertib artinya berurutan dari awal hingga akhir, tidak boleh melakukan ruku duluan atau sujud duluan baru berdiri, dan maka itu haruslah tertib dalam pelaksanaan sholat sesuai dengan aturan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita melaksanakan sholat duha, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa setelah sholat duha yang berbunyi Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudra qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal qudratika atini ma'ataita ibaduka salihin. Alamin, yang mana artinya wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku ada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada orang hamba-hambamu yang soleh. Terakhir yaitu mengenai keutamaan sholat duha. Yang pertama yaitu sholat duha dapat menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita, sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahwa sholat duha bisa menjadi sedekah bagi seluruh persendian dalam tubuh manusia. Yang kedua, sholat duha dapat merupakan ghanimah, keuntungan terbanyak. Dalam hal ini sebagaimana hadis Nabi yang artinya barang siapa yang berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kemudian kembalinya yang lebih cepat. Hadis Tirmidzi dan Ahmad. Dan yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Sholat duha mendatangkan kecukupan kita sepanjang hari, di mana dengan sholat duha tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari. Yang keempat yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah, bagi orang yang rajin sholat duha maka akan dibangunkan oleh Allah di surga sebuah rumah yang indah karena sholat duhanya. Yang mana hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dan yang terakhir, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah. Itulah keutamaan dalam melaksanakan sholat duha. Lakukanlah, mari sama-sama melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat dalam sehari, karena sholat duha kita dapat menjadi sebuah sedekah terbaik untuk diri kita sendiri, untuk kepada rezeki kita, untuk kepada kehidupan kita, untuk kepada kehidupan sehari kita. Maka dengan janji Allah maka kita akan dicukupkan untuk sehari itu, dan tentunya kita akan dibangunkan surga, bangunkan rumah di surganya Allah. Mungkin itulah pembahasan sholat duha dalam materi fikih kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.